Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitil kirami wa ila hadrati jami'il muallifina wal musannifina qaddasal asrarahumul aziz wa ila hadrati jami' masyayikhina wa man ajazani ilal muntaha wa ila hadrati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. Halaman 20 genap. Wala budda min syuruti sholati wa tarkil mubtilat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda jeung henteu menang teu lan ora kena ora. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak berarti harus, wajib. Nafyun nafi isbat. Tidak boleh tidak berarti harus, wajib. Wala budda dan tidak boleh tidak. Min syuruti sholati dari syarat-syarat sholat. Watarkil mubtilati dan meninggalkan pembatalan. Jadi kaifiah pelaksanaan sholat jenazah sama seperti sholat pada umumnya. La budda min syuruti sholat, ya, wajib. Syarat-syarat sholat yang berlaku tetap harus dalam keadaan berwudu, terus menghadap kiblat, ya. Terus apalagi syarat sholat? Suci dari najis, ya, badan, pakaian dan tempat. Syarat-syarat yang ditetapkan di dalam sholat ini berlaku menjadi syarat sholat jenazah. Sama, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Kemudian suci dari najis badan, tempat dan pakaiannya. Kemudian juga harus menghadap kiblat. Nah, ini yang dimaksud dengan wala budda min syurutis sholat. Nah, tidak boleh tidak berlaku syarat-syarat sholat pada umumnya. Nah, untuk salat jenazah sama. Watarkil mubtilat dan meninggalkan mubtilat, pembatalan. Jadi sama, ya.
Apa sih yang membatalkan sholat? Banyak. Keluar angin, kemudian apa lagi? Segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Nah, tinggalkan, ya, tinggalkan. Watarkil mubtilat, dan wajib ketika sholat jenazah juga meninggalkan pembatalan sholat. Wa aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Wa yusannu ayu amiko qadra qomatin wa bastotin. Tuh, wa yuwasi'u atau wa yuwassa'u wa yajibu taujihu ilal kiblati. Wa aqallu dafni, dan bermula paling sedikit ngubur mayit. Hufratun adalah galian atau lubang, taktumu raihatahu, yang dapat menyembunyikan baunya mayit. Wa tahrusuhu, dan menjaga mayit, minas sibai, dari rongrongan binatang buas. Iwa aqallu dafni, dan bermula paling sedikit ngubur mayit. Hufratun adalah galian atau lubang, taktumu, yang dapat menyembunyikan hufrah raihatahu, ing baunya mayit. Wa tahrusu, dan menjaga hufrahu ing mayit, minasibai, dari rongrongan binatang buas. Ya. Jadi cara ngubur mayit ada batas minimal, ada kesempurnaan. Nah, minimalnya ini hufratun taktumu raihatahu, galian atau lubang yang mampu menyembunyikan baunya mayit. Jadi kira-kira orang meninggal dikubur tidak tercium baunya, itu sudah cukup. Ya, 1 meter kira-kira cukup enggak? Kalau orang meninggal dikubur kedalaman 1 meter, kira-kira tuh baunya mayit kecium enggak? Semeter? Enggak ya? Enggak kayaknya ya. Nah, berarti cukup tuh. Kecuali corona harus dalam. Nah. Kalau mayit tuh kena corona harus dalam itu. Ya. Nah. Jadi yang penting ada galian yang dibuat, kemudian galian tersebut setelah mayat dikubur mampu menyembunyikan baunya mayit, cukup. Kalau 1 meter dianggap mampu menyembunyikan tuh aroma atau baunya mayit, dianggap cukup, ya cukup. Itu akol, batas paling minimal, paling sedikit. Kemudian wa tahrusu minasiba, awas, bukan hanya galian tersebut mampu menyembunyikan baunya mayit, juga mampu menjaga mayit dari rongrongan binatang buas.
Binatang buas hidungnya ya lebih tajam daripada manusia. Tuh, kalau 1 meter dianggap cukup, baunya mayit tidak tercium oleh manusia. Akan tetapi kira-kira mayat tersebut oleh binatang buas tercium enggak baunya? Kalau masih tercium baunya, oh kurang. Nah, dikhawatirkan nanti digali oleh binatang buas. Ya. Jadi had akol, batas minimal ngubur mayit adalah lubang atau galian yang dapat menyembunyikan baunya mayit. Kemudian lubang tersebut mampu menjaga mayit dari rongrongan binatang buas. Kira-kira baunya mayit tidak tercium oleh manusia. Kalau tercium oleh manusia kan nggak nyaman orang hidup, ya kan. Nah, juga jangan sampai tercium oleh binatang buas. Kalau tercium oleh binatang buas juga dikhawatirkan keselamatan mayit. Nah, itu had akol. Nah, berarti nanti tergantung ini dikuburnya di mana. Kalau dikuburnya di tengah-tengah kota, di perumahan, nah, yang penting enggak kecium baunya oleh manusia. Binatang buas kan enggak ada. Tapi kalau dikuburnya di gunung, di hutan, wah, tambah lebih dalam. Jangan hanya tidak tercium oleh manusia, tapi usahakan jangan sampai tercium oleh binatang buas. Harus dijaga keselamatan mayit. Had akal tuh. Wa yusannu tuh ayu ammaqo, boleh. Ya. Dan disunahkan ayu ammaqo, diperdalam. Ya. Adabni kuburan qadra qomatin, kira-kira atau ukuran berdiri manusia, wabastotin, dan 1 beber, wayuwasau, dan diluaskan adabmu, wayajibu, dan wajib apa taujihuhu, menghadapkan mayit ilal kiblati, ke arah kiblat. Nah, tadi kan had akal, batas paling sedikit ngubur mayit. Sempurnanya atau sunnahnya ini wa yusanu ayu amako, lubang itu diperdalam. Ya. Kodro komatin, kira-kira ukuran. Nah, seseorang berdiri, ukuran manusia yang normal, maksudnya yang galib, yang kaprah, yang umum. Jangan ukuran orang yang tinggi, kasihan yang gali. Jangan pula ukuran orang manusia kate, ya, tuh, yang 1/2 meter, jangan. Wah, ini Pak udah komatun Pak, 1 tangtung ini Pak, orang pendek, ya kan. Yang sedang. Nah, ukuran normal berapa orang yang sedang? 165 ya, itu normal ya. Syarat jadi tentara berapa itu? Gitu ya. Nah, syarat pekerja berapa? Tinggi badan. Nah, ideal kan? Nah, syarat tentara, syarat tenaga kerja kan biasa kan ada ukuran itu ya. Nah, ini ukuran yang ideal, gitu kan? Nah, sempurnanya tuh ayu ama kok diperdalam tuh kuburan. Ukuran dalamnya ukuran manusia normal, ukuran ideal gitu. Jangan orang yang ketinggian atau kependekan, jangan, yang normal. Wabastotin, dan ditambah 1 jengkal. Itu pemain ini ukuran manusia berdiri tambah sejengkal, itu sempurnanya. Ya, sempurnanya berarti kira-kira kalau
ukuran ideal 160 atau 106, 5 tambah 1 jengkal itu ya. Bagusnya begitu, bagusnya ya. Tapi kalau di Arab tuh kurang dalam ya, makam-makam di Saudi itu paling semeter, meter dikit ya, itu meter 20 kayaknya gitu. Iwayusanu dan disunahkan apa ayu amako diperdalam kuburannya. Sampai mana diperdalamnya? Kodro komatin, kira-kira ukuran tuh seseorang berdiri, ukuran orang yang ideal. Wabastotin tambah 1 beber tangan sejengkal gitu. Wayuasau dan diluaskan sedikit, agak luas. Wayajibu dan wajib apa taujihu menghadapkan mayit ilal kiblati menuju arah kiblat. Ya. Wajib mayit diarahkan ke arah kiblat. Terus gimana kalau orang meninggal dunia dikuburnya pakai peti? Nah, Al-Fakir belum pernah melihat orang meninggal dikubur pakai peti. Ada yang pernah melihat? Ada. Itu gimana tuh posisi badannya? Terlentang atau menyamping? Ada yang pernah lihat belum? Saya belum pernah. Ya, kalau pakai peti kayaknya terlentang ya. Kalau dimiringin petinya ikut miring. Nah, atau emang dimiringin tapi di dalam peti? Gimana tuh dimiringin? Nah, pernah lihat Mas ya? Oh, pakai peti terus dimiringin juga, diganjal pakai bantar guling gitu. Oh ya, dimiringin ya. Oh ya, ya. Cuman timbul masalah, boleh enggak orang meninggal dunia kuburannya pakai peti? Boleh enggak? Harusnya kan manusia Allah ciptakan kan dari tanah ya. Jadi sehebat apapun kalau meninggal pasti kembali ke tanah. Makanya posisi di lubang kubur tidurnya menyamping, kemudian wajahnya juga mencium tanah, gitu ya. Kalau pakai peti, nah apalagi peti dengan harga yang mahal kan, dari papan jati ya. Kalau para pejabat kan nggak mungkin petinya kayu randu ya. Pasti yang mahal ya. Diukir juga ya itu. Nah kalau guru ya, guru yang mana saja, guru di Bekasi, pesantren Sirajul Huda pakai bambu, biasa sederhana. Nah, kemudian guru di Banten Caringin pakai bambu, ya. Kemudian guru di Sukabumi sama, pakai bambu. Jadi nggak ada yang mewah kuburannya, nggak ada. Tidak ada yang mewah kuburannya. Pakai bambu, pakai awi.
meninggal bungkus pakai kain kafan, gali kuburan, ya, menyentuh tanah. Sebelum dikubur dikasih aling-aling penghalang pakai bambu, murah, sederhana. Nah, untuk wilayah kota Cikarang, Bekasi, bambu jarang. Sekarang pakai papan ya. Tuh, ketika ada orang meninggal beli papan ke material. Papan yang bagus, kayu kampor ya. Kalau bisa sederhanakan aja ya, sederhanakan ya. Ya Allah, ya Allah. Kecuali di tempat yang dikhawatirkan, umpama tanah ini rawan banjir atau kuburannya di pinggir kali. Khawatir ketika musim banjir atau erosi nanti jasadnya terbawa arus. Nah, baru tuh ya, pakai peti tidak dipermasalahkan karena ada kekhawatiran. Kalau lokasinya, kalau tanahnya aman, gak usah pakai peti, mending disederhanakan saja ya, disederhanakan. Bagaimana kalau terjadi lupa? Orang meninggal dunia lupa. Gali kuburannya mungkin nggak diukur dulu, nggak istihad dulu pakai kompas ya. Pas ditimbang pakai kompas salah kiblatnya. Wajib tuh digali. Ya, wajib digali. Kalau mayit dikubur tidak menghadap kiblat, wajib digali kuburannya. Untuk apa? Dihadapkan ke arah kiblat. Jadi wajibu taujihuhu ilal kiblati, wajib menghadapkan mayit menuju arah kiblat. Jadi penting sekali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maut dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 107 ya, silakan dicatat. Nanti diamalkan. Wa minhu sholatun rok'ataini lailatal jumu'ati ba'dal maghribi litasilil maut. Jadi ada kaitannya dengan bahasan kita malam ini. Ada sholat sunat yang faidahnya adalah litas hilil maut, supaya mudah saat kematian. Kan ada orang meninggal dunia matinya sulit ya, koma berhari-hari, kapan titiknya ya, koma terus. Nah, ini ada kaifiyah. Wa ma ba'dahu, bukan hanya diberi kemudahan oleh Allah ketika sakaratil maut, juga wa ma ba'dahu, perkara-perkara yang terjadi setelah mati. Kemudahan ketika diinterogasi oleh malaikat munkar nakir, wa ma ba'dahu, kemudahan saat hari dibangkitkan,
Ketika orang yang sudah mati kembali dihidupkan oleh Allah, itulah yaumul qiyamah. Karena bangkitnya manusia yang sudah mati disebutlah yaumul qiyamah. Kemudian wa ma ba'dahu, saat amal seseorang ditimbang dan dihisab, termasuk wa ma ba'dahu siratal mustaqim, ya, mahsyar. Nah, minal ahwali, dari berbagai pakewu, huru hara. Ada sholat sunat dikerjakan malam Jumat ba'da maghrib, faidahnya adalah untuk kemudahan saat sakaratil maut, wa ma ba'dahu, dan perkara yang terjadi setelah kematian. Kama jakarahu as-Sanusi wa ghairuhu, yuqra'u fi kulli raq'atin minhuma ba'dal Fatihati suratu Az-Zalzalah. Nah, dibaca dalam setiap rakaat sesudah membaca Al-Fatihah adalah suratuz Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rakaat pertama dan rakaat kedua surah yang dibaca sama, Fatihah, Az-Zalzalah. Fatihah satu kali, Az-Zalzalahnya sedikit, 15 kali. Nah itu ya, 15 kali. Ya, niatnya usolli sunnatan litashilil mauti, rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Ini amalan khusus dikerjakan malam Jumat ba'da maghrib. Sholat sunat 2 rakaat faedahnya untuk kemudahan pada saat kita meninggal dunia, ya, tidak dipersulit, ya, tidak sakit, ya, masya Allah. Kita kalau membayangkan sakaratil maut, astagfirullah, ya, saya kalau masuk angin pulang ke rumah nggak enak kalau punggung belum dikerokin. Tuh dikerok aja, jangan keras-keras, itu dikerok doang itu, ya. Nah, atau dipijit, refleksi itu kan, kadang belum dipegang aja gitu udah, nah ya kan, nah ada yang tangannya kayak ada magnetnya, begitu disentuh langsung, itu kan, refleks, sakit, itu baru dipijit. Dan kita bisa nawar, pelan-pelan dong. Nah, sakarat nggak bisa ditawar. Makanya sakarat itu artinya apa? Mabuk, hilang kesadaran. Saking apa? Sakit. Ini. Makanya kita minta kepada Allah supaya diberi kemudahan. Ya, tidak ada rasa sakit. Amin. Ya Rabbal.
Makanya banyak orang yang meninggal mulutnya mangap. Mungkin sakit ya. Na'udzubillahi min ya gitu. Nah, inilah amalan ya. Salat sunat malam Jumat ba'da maghrib, faedahnya litasilil maut wa ma ba'dahu. Surah yang dibaca rakaat pertama dan kedua sama, Al-Fatihah 1 kali, Az-Zalzalah 15 kali, baik dalam rakaat pertama maupun rakaat yang kedua. Ya Allah ya Allah, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Nah, kemudian wa minhu rakaatani ba'dal maghrib. Ada sholat sunat 2 rakaat sama waktunya ba'da maghrib, tapi maghribnya kapan saja, malam Kamis ke, malam Senin ke, yang penting ba'da maghrib. Faedahnya apa? Lihifzul imani, untuk menjaga iman. Tuh, bagaimana supaya iman kita terjaga, terpelihara sampai akhir hayat. Nah, ada amalannya, sholat sunat lihifzil iman, supaya meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Sama 2 rakaat pada maghrib, maghribnya bebas, maghrib kapan saja, malam apa saja. Usolli sunnatan lihifzil imani rakaataini lillahi ta'ala. Lihifzil iman, pakai lo, hifzil iman, lihifzil iman. Tuh, supaya iman kita terjaga, terpelihara, terbawa mati ya, husnul khotim. Kaifiahnya yuqra'u fi kulli raka'atin ba'dal fatihati suratul qadri marratan. Baik rakaat pertama atau rakaat kedua sama, setelah membaca Al-Fatihah baca Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 1 kali. Wa suratul ikhlas sitan, al-ikhlas 6 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 6. Wal muawwizatain marratan al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Wa yaqulu fi sujudi, ketika sujud membaca Allahumma inni astaudiuka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Nah, ketika sujud setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, baca ini Allahumma inni astaudiuka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Allahumma ya Allah, inni sungguh hamba
astaudiuka, tuh menitipkan hamba kepada engkau ya Allah, dini wa imani, agamaku dan imanku. Fahfazhuma ya Allah, peliharalah keduanya, agama dan iman. Fi hayati, ketika hamba masih hidup, wa inda mamati, saat hamba mati, wa ba'da wafati, dan setelah hamba meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, namanya sholat sunat lihibjil iman, dikerjakan 2 rakaat ba'da maghrib, maghribnya kapan saja. Niatnya usolli sunnatan lihibzil imani rakaataini lillahi ta'ala. Nah, Al-Fatihah, Al-Qadar 1 kali, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Jika diamalkan, insyaallah meninggal dunia dalam keadaan tetap iman Islam, mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal. Nah, ketika sujud, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tasbih yang sudah masyhur, nanti tambah sambil sujud. Ya, sambil sujud baca Allahumma inni astaudiuka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Itu Allahumma inni astaudiuka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Sok bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma inni astaudiuka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Nah, takut salah, saya foto kitabnya langsung saya kirim ke Pak Naseh. Kalau ada grup langsung kirim ke grup gitu ya. Ini Nah, kirim tuh ya, tinggal dikasih harokat. Ini kitabnya gundul, gak ada harokatnya makanya dituntun ya. Allahumma inni astaudiuka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Ada panasnya, ada jelas enggak tulisannya ya? Allahumma inni astaudiuka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Itu baca ketika sujud. Nah, pada saat kita mengerjakan sholat sunat lihibjil iman. Jadi daripada kita maghrib nggak ada kerjaan di rumah, mending itikaf. Biasakan antara maghrib isya, jangan pulang dulu ya. Selesai maghrib wiridan, doa bersama, imam baca doa, makmum baca amin ya. Selesai berjamaah musafahah,
kemudian sholat ba'diyah. Kan ada waktu leluasa tuh, manfaatkan untuk sholat sunat yang lain sambil menunggu isya. Di antaranya ini ya, sholat sunat lihibjil iman, usolli sunnatan lihibjil imani rok'ataini lillahi ta'ala. Ini penting ya, karena kita khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita akhir zaman akan ada seseorang yang pagi-pagi dia beriman kepada Allah, sore hari kufur. Sebaliknya ada orang yang pagi-pagi dia kufur kepada Allah, sore hari iman. Bagus itu mah husnul khotimah. Ini yang khawatir tadi, pagi-pagi dia beriman kepada Allah, sore hari kemudian kufur. Nah, karena ada sesuatu ya, rongrongan, ujian, cobaan, nggak kuat, tidak sabar ya, akhirnya kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min amin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi ilmik. Allahumma ja'al hajil baldah baldatan thayyibah tatma'innu biha qulubuna wa turisuna 'anil a'da'i waz zalimin wa tunsituna li ibadatik wa tuwasi arzaqana rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya